Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fitro Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kelenturan atau tingkat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Besaran ini menunjukkan pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan, atau menunjukkan tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Faktor-faktor elastisitas penawaran yang pertama, jumlah persediaan. Perusahaan yang menyimpan persediaan barang dalam jumlah yang besar akan memiliki kurva penawaran yang lebih elastis. Hal ini karena perusahaan dapat segera memasoknya ke pasar jika ada permintaan dari konsumen. Ketika persediaan barang jumlahnya sedikit atau sudah habis, maka perusahaan akan kesulitan dalam memasok barang, sehingga kurva penawaran akan lebih inelastis. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika faktor produksi suatu perusahaan memiliki mobilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat menyesuaikan kapasitas produksinya, sehingga perusahaan tersebut memiliki kurva penawaran yang menjadi lebih elastis. Yang ketiga, jangka waktu produksi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu yang singkat, maka produsen tidak dapat menambah penawarannya, sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka panjang, sehingga kapasitas produksi tidak dapat ditambah, namun perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Hasilnya, penawaran dapat dinaikkan dalam persentase yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Yang ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Yang keempat, daya tahan penyimpanan. Makin tinggi tingkat ketahanan suatu barang yang disimpan, maka makin besar elastisitas penawarannya. Perhitungan elastisitas penawaran dapat dinotasikan sebagai berikut. Yang pertama, ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, di mana ES merupakan koefisien elastisitas penawaran, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P perubahan harga barang, P adalah harga awal barang, dan Q adalah jumlah awal barang. Jenis-jenis elastisitas penawaran terbagi menjadi 5. Yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Artinya, pada saat perubahan harga sebesar 1% menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari 1%. Seperti pada tabel berikut. Pada tingkat harga 80.000 jumlah barang yang ditawarkan 100 pasang. Pada tingkat harga 100.000 jumlah barang yang ditawarkan 250 pasang. Nilai yang ada di dalam tabel tersebut dapat dimasukkan ke dalam fungsi elastisitas penawaran dan diperoleh nilai 4 yang berarti elastis karena di atas 1. Seperti pada kurva sebagai berikut. Di mana pada tingkat harga P, jumlah barang yang ditawarkan Q, dan jika harga barang naik menjadi P1, maka jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat Q1. Bisa ditarik garis lurus, inilah yang menunjukkan penawaran elastis. Penawaran elastis ini hanya terjadi pada kebutuhan mewah. Selanjutnya, penawaran inelastis. Penawaran inelastis ini menunjukkan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Penawaran inelastis merupakan penawaran yang tidak peka terhadap tingkat harga barang. Dapat diilustrasikan
Pada tingkat harga 30.000, jumlah barang yang ditawarkan 600 pasang, dan pada tingkat harga 50.000, jumlah barang yang ditawarkan 700 pasang. Nilai ini dapat dimasukkan ke dalam fungsi elastisitas penawaran, sehingga dapat diperoleh 0,25, yang berarti inelastis karena di bawah 1, seperti terdapat pada kurva sebagai berikut. Kurva ini menunjukkan peningkatan harga barang tidak sebanding dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran inelastis ini hanya terjadi pada kebutuhan primer atau pokok. Selanjutnya, penawaran elastis uniter atau normal. Penawaran elastis uniter tercapai jika perubahan harga diikuti dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dalam persentase yang sama. Penawaran elastis uniter ini tampak dalam bentuk kurva dengan sudut 45 derajat. Dapat diilustrasikan pada tingkat harga 3.000 jumlah barang yang ditawarkan 500 buku. Pada tingkat harga 6.000 jumlah barang yang ditawarkan 1.000 buku. Nilai ini dapat dimasukkan ke dalam fungsi elastisitas penawaran sehingga dapat diperoleh hasil 1, yang berarti termasuk elastis uniter, yakni elastis yang normal. Seperti pada kurva sebagai berikut. Kurva ini dengan sudut 45 derajat, karena perubahan harga diikuti dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan presentase yang sama. Perlu diperhatikan, penawaran elastis uniter ini hanya terjadi pada kebutuhan sekunder. Selanjutnya, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan harga menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas. Diilustrasikan, delta Q tidak terbatas, delta P sama dengan 0. Dapat dimasukkan ke dalam fungsi penawaran sehingga diperoleh hasil tidak terbatas. Artinya elastisitas sempurna dikarenakan tidak terbatas. Dilihat pada kurva sebagai berikut, yang menunjukkan jika terjadi penurunan harga barang, maka produsen tidak akan menawarkan barangnya ke pasar. Namun, jika terjadi kenaikan harga barang, maka produsen akan berlomba-lomba untuk menawarkan barangnya di pasar, seperti pada kurva yang ada di gambar tersebut. Elastis sempurna ini hanya terjadi pada kebutuhan yang global, seperti gandum, minyak. Selanjutnya, penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna terjadi jika perubahan harga tidak menyebabkan berubahnya jumlah barang yang ditawarkan. Diilustrasikan pada tabel, delta Q sama dengan 0 dan delta P-nya tidak terbatas. Nilai ini dapat dimasukkan ke dalam fungsi elastisitas penawaran sehingga diperoleh hasil 0, yang berarti inelastis sempurna. Dapat dilihat dari kurva, di mana pada tingkat harga berapapun jumlah barang yang ditawarkan akan tetap. Keadaan ini biasanya terjadi dalam jangka pendek. Contohnya yaitu pada musim buah manggis, di mana pada saat harga naik, tapi bukan pada musim panen, maka jumlah barang yang ditawarkan tidak meningkat karena keterbatasan barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.